begitu dia naik nongol gini dihantam sama temen saya. Ya Langsung mau kena sini jatuh dia Jomprak tuh. ke bawah langsung wah tahu dalam gelibak lempar lagi gitu, terutama yang di warteg itu habis pokoknya banyak kena korban itu banyak. Setelah mengenyam dan mengalami berbagai peristiwa di kelas 1, akhirnya nih Om Kumis lanjut nih kelas 2 nih. Nah, bicara kelas 2 kan berarti artinya Om Kumis sudah masuk pagi tuh Om. Lalu apakah sama dengan rintangan-rintangan ataupun benturan-benturan itu ketika Om Kumis masuk pagi nih? Sama. Jadi sama. Pas kelas 2 itu saya pindah jalur, pindah basis karena saya pikir yang ke Cibubur atau yang ke sana itu udah kurang rame ya. Kurang rame. Masih ada sedikit cuma nggak setinggi levelnya kayak yang arah-arah Pasar Rebo Hekson. Nah, akhirnya saya ya berangkat sekolah ya naik angkot 02 turun di Garuda. Itu nungguin temen tuh. Itu nungguin temen dulu semua. Udah ngumpul, udah ada sekitar 6 orang, kadang seberangkatnya aja, karena takutnya kesiangan, udah berangkat. Sekian orang ini ben aja itu mah, udah jalan kita akhirnya. Paling banyak 6 orang lah, atau 5 orang, udah jalan kita. Naik bis kita sampai Pasar Rebo. Nah, udah pindah nih, udah di Kampung Rambutan. Udah kita situ turun di Pasar Rebo, bareng basis, nunggu kelas 3. Nungguin dari Lebak Bulus, nungguin dari Kalibata lumayan banyak, Cuitan itu 2. Nunggu di situ kita tuh nunggu datang semua baru berangkat. Cuma sebelum kita berangkat biasanya ada olahraga dulu sebentar. Olahraga sebentar dulu. Biasa habis 4 kan tuh kalau pagi kan dia sekitar jam 6:30 siang itu udah kalau nggak salah anak bonser 3 itu. Bonser 3 udah kita bagi tugas cuma 2 orang aja nggak banyak. Nah, ini backup di sini karena dia dari Lampiran sini kan ke sana. Nah kita di sininya ini yang banyak di sini. Sono cuma 2-3 orang. Udah cegat di sana aja. Udah kita ke sono 3 tengah pojok lewat miring udah jadi kita salahnya kalau kita ribut gitu suka teriak nama sekolah. Pemikiran saya baru sekarang nggak sih jangan teriak nama sekolah gitu habis dia nggak ada boro-boro namanya dia turunnya udah nggak bisa kita babat terus mau turun babat pak ada yang kena kepalanya ada yang kena tangannya. Itu pihak dari anak bosernya banyak juga? Banyak, depan belakang. Cuma kita mau ngeberesinnya cuma 3 orang aja. Cuma pada bawa barang semua. Bawa barang tuh bukan yang sajam, bukan. Itu rata-rata pada bawa mistar, mistar sama gesper aja. Iya. Nah, saya bawanya gesper. Kalau teman saya lain pada bawanya, kalau saya gesper 2 orang, satu lagi bawanya mistar. Teman-teman di situ, dan teman-teman dia mau masuk nggak bisa, teriak-teriak kalah, bang mau jalan-jalan bang, udah hantam terus sama kita, udah hantam lagi terus, jangan kasih selak, saya bilang hantam terus, bisa miring, duduk mundur dalam-dalam. Ya kalau prinsip saya gini, lu mendingan turun, ngapain di dalam bertahan, udah pasti banyak yang kena, udah hantam sama kita, akhirnya bisa jalan, bisa jualan, kita udah beres sebenarnya kemarin ya. Nyebrang lagi kita, nyebrang lagi, kita naik basis akhirnya. Nah, dari Lebak Bulus datang, dari Kalibata datang, dari Pasar Rebo sekitar datang semua ngumpul, udah naik di 900. 900 kita naik tuh, miring habis tuh. Miring habis itu ributnya nanti di Sudirman. Sudirman itu depan ada sebelah kiri sini ada warteg.
Nah warteg itu tempat kumpulnya dia semua. Itu anak dia semua di situ semua kumpul. Pokoknya kalau pagi dia pasti di situ. Nah Om lewatin situ? Ya saya lewat situ ya, kita pasti lewat karena pinggir jalan percis. Iya. Kita minggir, awas tuh depan. Udah. Sebelum depan gini gua dong lempar botol ya. Saya di depannya, pasti saya di depannya mana kelas 3. Lempar botol. Ya udah turunin sekalian, habisin udah antem. Dia masuk ke dalam ada yang tarik sama anak-anak kakinya. Tarik kan sabetin sama anak-anak. Pokoknya kita pada saat itu nggak ada bawa BR, kecuali emang lawan ngeluarin baru kita keluarin. Iya. Kita tetap pakainya pakai gesper atau pakai mistar. Apa yang ada di situ kadang ya dipakai. Kadang botol, ada balok gitu. Pokoknya habisin dia di situ. Malah sudah bubar, udah tahan mobil jangan pergi. Selesai naik lagi, jalan. Udah lewat Jerman ya udah clear sampai sekolah. Sekolah. Nanti pulang ya begitu lagi di situ. Pernah ada kejadian lagi tuh saat pulang tuh Om? Kalau pulang itu biasanya kalau pulang kalau pulang itu cuma apa ya kayak kita kadang-kadang mau ngejabanin juga dianya begitu. Sekarang nanggung gitu, dia nggak berani frontal itu nggak berani. Nanggung, jadi kayak batu pluk doang udah kaca pecah minggir dia, turunin dia pergi. Artinya bukan berarti kita mengecilkan dari pihak yang mengecilkan beliau ya, maksudnya mereka pada, tapi bicara saat itu mereka tidak berani untuk amprokan. Emang kayak gitu, dia nggak berani langsung kita langsung bareng langsung kayak gitu, dia nggak berani dia dempet begitu nggak berani. Kalaupun dia berani itu udah pasti ada anak gara gembelnya atau dia kalau kata anak sekarang tuh aliansinya ada, itu baru dia berani. Tapi kalau secara saya lihat kemarin waktu zaman saya itu saat itu nggak ada dia. Nggak ada. Seringnya dia ya mundur. Kita sampai Pasar Rebo juga kadang-kadang ya udah gak ada musuhnya, kan mau rebut sama siapa gitu kan. Iya. Ya kadang-kadang mereka juga lawan-lawan pada mikir, wah itu banyak musuhnya nih, banyak udah nggak ada musuhnya, ada anak AL ya kadang-kadang anak AL mah ya buat ngisi ropak aja ya, isiin tuh ya kan. Isiin tuh, penuhin. Kalau mau tahu ya penuhin sama dia, ambil sama kita. Kadang ya buat minum kita gitu. Gitu. Tapi pernah ada kejadian nih. Jadi dia modelnya itu sama teman tetanggaan. Mesin dia anak Yamor. Nah, di situ tuh, jalan situ ada anak Sudirman. Kayak callingan. Besok gue tungguin sama lu ya. Siang. Gimana? Dia di jembatan Pasar Rebo, gue tungguin. Udah, oke. Sampai besok paginya sama teman kita nih. Besok pulang siang tungguin Jerman di jembatan. Ayo, kita bersemangat. Ayo udah, nggak usah di Jerman, nggak usah sampai sono. Di Jerman aja turunin aja udah. Gitu kan begitu. Iya. Udah kalau nantangin, tapi saya yakin ini dia gak bakalan sendiri dia. Pasti ada gabungan. Dia bawa teman lah nih. Nah, ini pasti bawa temennya nih, bawa aliansinya dia nih. Nah, benar. Kejadian tuh. Turun nih, sampai di Pasar Rebo, di sini ada biliar seberang. Turun di situ, nyebrang sambil ngeliatin di sebelah sono. Ada nggak dia? Dia tuh makin tuh ada itu, tuh ada dia duduk di situ dia. Banyak, ya lumayan banyak, karena dia jembatan sini, dia besi sini, besi sono, dia kanan kiri duduk di situ. Kata anak, bener gimana nih? Dia bilang udah jadiin aja. Akhirnya jadiin, saya kata anak kelas 3, jadiin aja. Kita jadiin. Nah, teman saya ngeloyong duluan. Ngeloyong lah. Wih, namanya cowok langsung les. Jalan terus dia. Sendirian turun tuh Om? Jalan. Ini yang temen yang lain sama kakak kelas ini di lampu merah Pasar Rebo. Jadi kita nyebrang sono. Iya. Jadi di sini posisinya kita, ya saya karena dia sendiri, saya temenin dari belakang. Nah, ngapain lo? Udah dah. Lari. Udah, saya tahu dia mau ngantem. Tapi itu belum goyang aja itu. Jerman belum curiga. Udah di atas itu, saya ke kanan. Ngayap gitu kanan, udah. Dia ngeduluin langsung ngebagi,
ya saya otomatis langsung jadi-jadinya aja yang duduk di situ. Ada kayaknya dia juga kurang persiapan gitu. Iya. Mungkin dia juga nunggu temennya ini nggak datang lama gitu kan. Emang anak dia semua ternyata di situ. Hantem dari depan saya sini ada sekitar 5-6 orang. Sama di seberang sana juga sama temannya. Hantem di sana juga. Hantem yang di sini dia mau ngelawan, saya hantam lagi. Lari dia miring ke sono. Miring yang separuh lari. Dia juga lari dia ngambil batu ngelemparin. Dulu masih batu. Iya. Batu dia ngelemparin. Pak. Udah kita tetap jalan berdua, tetap jabanin berdua sama kita. Tuh om berdua doang? Berdua doang, kanan kiri, sini. Itu dia lumayan, Itu batu, ya saya kalau batu biarin aja. Makanan kiri kanan kiri kejijak aja. Ya kejar terus dia. Nah, ada satu anak, kalau nggak salah, anak Pernus tuh. Anak Pernus itu. Saya hantam begini. Saya ngeluarin barang di tas. Jadi besi katalis kaca tuh yang diurut. Oh iya. Nah, itu saya bikin di om rombak lah. Nah, saya bikin di praktek nih. Iya. Kalau lagi praktek saya cobain. Bikin saya pikir tajam begitu tajam saya bengokin jadi mulai kayak gancok. Iya. Kayak beras. Saya kejar itu anak. Ini anak si Jerman udah sono. Tinggi dia obor masuk. Iya. Yang ngejar dia aja nih ada 2 orang, 3 orang nih. Cuma dia yang kalah. Sabet begini. Kena bajunya doang. Wah, gitu. Bajunya doang kena. Saya sabet yang kedua kali. Enggak kena. Kenceng lagi dia larinya. Waduh, saya bilang, saya akhirnya nyebrang lagi ke sono. Bagaimana masih di sono, saya suruh keluar, nggak ada yang keluar. Udah, akhirnya biarin aja, kita mundur pelan-pelan sampai ke seberang lagi. Ke pertolongan kita. Saya dari situ, udah kita jalan aja ke Cililitan, nongkrong tapi ya nggak ada apa-apa. Sampai Cililitan aman? Aman, nggak ada apa-apa. Ya emang udah tahu itu Yamor di situ. Iya. Dia nggak bisa ngapain, dia nggak mau ngapain juga. Kalau Yamor itu di Pasar Rebo Cililitan ya. Ya emang namanya dia juga ada ya udah. Jadi nggak ada masalah gitu. Iya. Di hack juga emang nggak begitu. Kita jualan perjalanan ke sana juga biasa aja. Karena kita tahu kadang-kadang masukan kita sedikit. Kalau kita ngelawan dia terlalu banyak juga kita kerepotan. Gitu. Karena tuh kampungnya dia tambah lagi gembel dia soal ikut. Nah, kita lewat aja dia, ngomong cerita. Artinya bisa dikatakan secara intensitas anak Yamor nih sering terjadi benturan dengan sekolah Jerman itu om ya. Kalau zaman saya emang Jerman terus. Nggak, kalau main tuh jarang. Ketemunya sama dia. Kalaupun ketemu di depan sekolah kita itu anak basis. Barisan siswa tuh dia. Iya. Itu udah gabungan itu anak mana-mana, ada Respati, ada Bonser mungkin, pertama Respati, Bonser ya, mungkin ada Kapal, ada Jerman juga kali. Jadi satu itu dia di sini di 900, itu anak dari mana ya, pokoknya arahnya dari arah Keong, dia jalan ke sini. Nah, kita kadang-kadang depan sekolahannya dia teriak-teriak, kalau dinurunin, kemudian bawa golok, cuma anak kita ini biasanya bawa golok mah udah kita mundur biarin, nanti kita kejar aja ke sono. Kalau dia naik mobil kita kejar. Itu rutinitasnya sih jarang. Kalau basis itu udah jam-jamnya, kadang jam 1:30 atau jam 12 baru lewat. Pokoknya begitu doang dia. Teriak doang, turun, pergi, pergi. Nah, kita kadang-kadang mau ngajar gimana loh, orang anak-anak juga belum pada. Kadang-kadang kan sekolah kelas kan ada yang udah keluar duluan. Iya. Ada yang belum. Iya. Jadi kita nungguin yang banyak belum. Karena orang dulu di depan. Iya. Nunggu di depan, nunggu pasukan belakang. Gitu. Artinya bisa dikatakan Yamor itu berdiri sendiri, tunggal nih om nih. Ya emang Yamor ya. Apa alasan Yamor maksudnya tidak ada aliasi untuk tetap kekeh berdiri sendiri tuh? Yamor itu emang kita udah dari awal ya. Abang kelas itu udah bilang. Dari awal udah bilang nih. Pokoknya Yamor kuasain Jantai Bogor.
kalau bisa timur kuasain. Kita emang nggak pernah ada aliansi, itu secara otomatis tuh. Kita nggak pernah bikin maklumat bahwa kita bakalan sendiri, enggak. Cuma emang kita ini emang ya sendiri, nggak pernah minta bantuan sama orang, nggak pernah kita ngeluh sama STM lain. Kita berdiri sendiri terus, nggak pernah pada saat itu kita tuh minta bantuan sama orang, gabungan nggak ada. Kalaupun ada mereka yang minta bantu ke kita. Itu juga dia gabung aja, emang nggak, cuma dia nggak bawa bendera dia, bawa bendera kita tetap bawa bendera yang karena kita udah komitmen, udah dibelan kuasain, tanpa ada yang namanya itu gabungan itu secara otomatis itu jadi. Iya. Karena juga nggak ada sih STM mana mau gabung sama kita, nggak ada, lah nggak ada. Yang ada panjang itu juga parah. Nah, kita ngapain gabung sama dia? Istilahnya maaf kata ya, nyalinya juga kurang gitu. Mau gabung istilahnya emang nyalinya gede sekali juga malah musuhin kita. Yang ada tuh. Ya, makanya kita mendingan diri sendiri aja. Berdiri sendiri. Makanya kayak di konten-konten YouTube bilang katanya nyaman beraliansi sama sini ya saya bantah. Nyaman nggak pernah gabungan sama sekolah lain, sendiri terus. Itu zaman saya sendiri terus sampai tahun 90-an sendiri terus, nggak pernah namanya gabungan. Cuma saya nggak tahu setelah Om lulus 2000 itu saya nggak tahu. Kalau saya lulus juga masih bertahan sendiri. Cuma yang saya nggak tahu itu yang itu 99 2000, nah itu nggak tahu. Karena jaraknya mungkin udah jauh, beda zaman juga beda cerita juga gitu jauh. Itu memang juga kalaupun gabung juga yang kesana malah kembali nggak gabung. Yang kesana aja. Yang arah kesana itu, ya itu yang di Ubur tuh gabungnya sama yang lain. Tapi yang kesini enggak. Jadi ya pecah gitu. Makanya bilang yang mana sih bang yang gabung? Kita mah enggak masalah kok. Iya. Ada yang lain cerita nggak di sana, yang di sana. Kalau kita yang biasanya mah nggak pernah diri sendiri. Nah, sepanjang perjalanan kelas 2 tuh artinya kan Om sudah tahu lah, maksudnya sedikitnya udah tahu bagaimana kultur ketika masuk pagi nih Om ya, situasi serta keadaannya. Lalu apakah tetap Om masih konsisten di jalur atau memang sudah diredam tuh? Masih konsisten. Masih nggak ada istilahnya saya berhenti, nggak ada. Karena saya karena kita begini nggak ada kelas. Artinya Om menjaga nih, tanggung jawab seorang kakak kelas. Kelas 1 itu tetap masuk sore. Masuk siang. Jadi kadang-kadang kalau kita praktek sore, kadang-kadang kalau praktek nih, prakteknya tuh ada yang praktek siang. Jadi kadang kalau pulang bareng sama dia orang. Gitu ya. Tapi ya emang nggak rutinitas setiap hari enggak. Itu kadang-kadang aja. Cuma ya emang pada kenyataannya ya emang saya sendiri nggak pernah ngerem. Kelas 2 tuh nggak pernah ngerem. Masih terus eksis. Nggak ada istilahnya saya ngerem, nggak ada. Karena kenapa? Kalau kita ngerem nanti lawan malah nyari celah. Mending kita terusin lanjutin. Sekalian dah tuh. Kedua terus, jangan sampai berhenti. Udah gitu. Om Kumis, lanjut di kelas 3, memasuki fase terakhir sekolah nih. Biasanya kan itu fase-fase yang bisa dikatakan krusial. Seperti itu Om. Lalu dari intensitas bentrokan dengan sekolah-sekolah lain itu semakin intens atau memang sudah agak sedikit berkurang nih Om? Malah nggak berkurang. Wah, malah nggak berkurang. Malah kita makin jadi. Cuma mungkin agak kontrol doang. Iya. Agak kontrol doang. Jadi perhitungan kita lebih matang. Jangan sampai kita salah perhitungan kita mati konyol. Iya. Gitu. Makanya kita perhitungan benar-benar. Kita perhitungkan benar. Jangan sampai nih kita ada kejadian teman kita ada yang begini. Pokoknya semua harus dicari benar. Iya. Nah pada saat itu pernah ada cerita nih, kelas 3 nih, kita pulang nih, itu sekitar siang jam 10, jam 11 kita pulang kelas 3, ada kelas 2 juga. Dia bilang, yang jaman, gila lu begini, yang jaman lu.
naik truk, tapi kita posisi tiarap semua, tengah nunduk, jangan ada yang nongol palanya. Batu naikin dulu, naikin ke atas. Ayo, mau lah semua. Itu berapa banyak kok? Itu satu truk engkel pasir. Itu sekitar 20 nyerang sekolah Jerman. 20, tapi naikin nih. Berhenti, dapat truk naik. Batu naikin semua, plok, naik semua, batu naik. Oke. Ayo gua jalan akhirnya nih. Nunduk semua anak-anak, nggak ada yang nongol. Ada pun nongol cuma di satu orang. Iya. Juga di pinggir truk. Diam aja. Ini tengah duduk. Diam semua. Begitu lewat Sudirman, lewat Jerman, udah teriak, ngamor, lempar batu, yang sini lempar batunya ke sono, yang sini lempar batunya ke halte, udah hantem, wah, gue lempar banyak korban dia. Iya. Banyak korban dia. Itu dari teman-teman Om sendiri masih tetap dalam truk apa sudah turun tuh? Masih di dalam. Kita posisi itu karena batu dari dalam ya, dari truk itu otomatis begitu lewat udah teriak, sambit udah, sambit banyak korban dia. Ambit semua tuh, kita nggak nyambitnya nggak separuh. Itu batu sampai habis di dalam, ditok sampai habis. Itu kaget, otomatis kaget. Kaget dia, beda kaget lah. Gimana nggak kaget begitu lihat kita lewat lemparin batu dia, banyak kena, ada palanya sini kena, banyak korbannya itu. Emang saya nggak begitu ngeliat pasti, cuma saya lihat pasti di halte kena, palanya sini, banyak korbannya dia. Kanan kiri sono juga ada. Kita lewat lagi, turun nih. Saya bilang, emang saya yang ini, sekali lagi kita bikin dua rit, gila lu misalnya, dua kali, tanggung nyogat truk lagi, naikin batu lagi, kalau udah penuh, posisi kayak tadi, udah kita posisi kayak tadi, diam aja, cuman, begitu aja, kok netek, kayak pelan, berhentiin sama lagi emang apa ya perjalanan sama Intel, perjalanan Intel bahaya. Oh yaudah, diem aja. Bener, katanya ada, itu tetap berhenti. Entah gimana ya, apa anak dia mana pengen naik atau pengen ngecek doang, saya juga nggak tahu. Begitu dia naik, nongol gini, dihantam sama temen saya. Langsung nggak mau, kena sini. Dua tuh dia jomprak ke bawah langsung. Wah, tahu mati tuh hidup. Saya nggak tahu, udah kita keluar lagi, udah masih posisi di atas truk masih, dalam terlibat, lempar lagi kita. Terutama yang di warteg itu. Kalau kita lempar ke sana, nanti kena mobil. Hantam yang di sini aja banyak dia di sini. Hantam mobil sini, habis supaya di sini. Banyak kena korbannya dia, banyak. Hampir lempar dari situ. Truk jalan akhirnya kencang bang. Nah ini gara-gara itu. Begitu kita jalan, kan ada Pulmasari. Pulmasari, nah lewat sedikit ini namanya Gang Masjid sama Gang Suci. Mobil sempat diberhentiin. Kita sih ada di situ, padahal nongol semua. Nggak tahu, saya lihat dari sana. Berhenti kamu, aduh, Intel Kopassus kan. Berhenti kamu, Kopassus. Itu anak-anak larinya udah kayak kijang. Pada loncat-loncatan tuh. Udah loncatan, udah itu kalau kita sekarang udah pada keseleo itu Pak. Itu mah benar-benar luar biasa banget itu. Latak segitu tinggi, langsung lompat. Buar kayaknya. Enggak lama dari arah sono itu, dari arah Bogor, muter tuh. Pasukan Uluhara. PHH. Dia muter. Ada sebagian yang ngumpet di warteg. Motor udah belak-abrik sama dia, itu bukan apa dilepas itu motor dilepas sama dia. Wah, kamu keluar. Wah, bubar anak-anak keluar lagi. Bubar. Saya lari ke gang sempit. Tahu di mana? Katanya buntu. Aduh, tapi saya diam. Sama teman siapa saya lupa saya juga. Saya diam aja. Teman saya ada yang naik ke atas. Genteng itu mah yang rumah seng, injek dia ganti itu buka celana. Dia buka celana ganti celana. Hawaii. Suruh turun sama
polisi itu tentara ya. Oh. Turun kamu, turun. Tahu kayak mungkin turun dia tuh. Turun kena polisi sama Kodim, Koramil. Kena dia di bawah. Nah saya nungguin aja di situ. Nungguin, saya udah tenang. Baru kita keluar akhirnya kita tuh. Itu berapa banyak tuh om di situ? Di situ saya waktu masuk ke gang itu cuma berdua. Oh, berdua. Yang lainnya udah nggak tahu, udah muter-muter kan, juga nggak tahu. Nah, ya. Itu teman om ketangkep, artinya om tinggal sendiri tuh? Enggak, jadi yang ketangkap itu yang di atas sini genteng, ditungguin, oh, di bawah. Iya saya ketawa, saya apa sih ke atas nih, tolong kamu kamu, aduh, saya udah inget aja nih, kita ketangkap habis di peyek kayak gini. Wah bener-bener nih, diem aja saya di situ. Lama ada agak tenang kan, udah gak ada suara-suara. Nah, saya keluar pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Saya nengok kiri, kosong, udah nggak ada tuh. Cepet juga tuh bersihnya tuh, tentara udah bersih. Saya nengok ke kanan nih, jalan lah saya jalan kanggo sama teman saya. Katanya nggak lama di depan teman saya, depan rombongan jalan. Dah lu nggak tahu? Enggak, gua nggak tahu. Lu kagak gua. Dia nggak tahu siapa tuh, kagak tahu tuh naik ke atas genteng tuh. Nah iya, kotak. Nah, saya bingungnya gini loh, itu kok orang bisa ngeliat sih intelnya itu. Di atas tungguin itu. Tolong kamu bangsat. Rasanya udah siapa nih sembunyi sini naik lagi. Udah ganti celana pendek. Celana panjangnya ditaruh di tas itu. Iya. Tolong banget. Iya, Pak ampun, Pak. Turun kamu banget cepat. Turun langsung dia lompat itu. Saya mau ngeliat ngintip ini. Belakang tuh ada tembok. Iya. Ini tembok, dia lompat ke sana. Saya ada celah sedikit, saya ngintip. Waduh, Regis ketangkep. Banyak ada tuh sekitar 4 orang, 6 orang gitu. Tangkap. Larinya kurang cepat. Ada yang lucu lagi teman saya mabok. Iya. Biasa mabok gele gitu. Nah pikiran saya kan dia, ini mah dia namanya orang mabok, tangkap dia nih ke gap. Iya. Waktu larinya paling kencang. Larinya kencang. Iya. Buset. Wah gila. Namanya panggilannya Gole. Iya. Si Gole lihat mabuk. Cepet larinya. Dong, cepet banget. Saya jadi balap. Buset. Barunya kencang banget, saya bilang kayak setan lu. Buat. Dia nggak tangkap. Tangkap 6 orang. Akhirnya setelah dari kejadian itu tuh itu gimana tuh? Masih sempat bentrok lagi apa memang udah aman? Bentrok lagi tuh. Kita pulang, kita kumpul lagi di Pasar Rebo. Tapi setelah itu kita nggak ada apa-apa lagi. Itu dari situ baru besoknya baru mungkin rame dengar anak-anak ulang yang kena Jerman kemarin yang kena atau gitu. Kemarin kayak gitu, yang kena kemarin itu siapa itu? Dari sini pura-pura. Kalau nggak tahu kan, banyak yang kena banyak. Yang kena Buyati mah lumayan. Iya lumayan om. Lumayan. Benjol juga. Iya, cuma ada cerita juga. Ada cerita. Waktu itu pulang sore, saya main dulu nih. Main dulu kan nggak salah. Main dulu tuh, karena temen saya tuh seneng cewek gitu di gang itu. Di gang itu daerah Pasar Obor. Nah di situ pulanglah kita nih, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kurang lebih 5-6 orang. Nah, kita pulang ya. Pasti dia pulang aja, nggak tahunya. Tadi buat bentrok di situ. Sama sekolah mana tuh? Bentrok semuanya sama Jerman juga. Cuma dia kan gabungannya Pernus. Pernus. Nah, saya jabanin yang sebelah sini. Teman saya jabanin yang tengah. Yang tengah nih, dia dua-duan samurai sama Gesper. Jadu. Gesper pada Dayak tuh. Iya. Pada Dayak tuh. Wayun dia kan. Nah, dia bilang, "Saya mau bantu." Karena sebelah sana sepi. Nah, dia tinggal pet ini dia. Pet berdua itu. Nah, saya mundur aja dulu. Saya mundur dulu. Tahan dulu yang sana, tahan. Sama kita tahan, tapi emang enggak ada yang kesini dia. Mundur semua ke sana. Nah, ini tinggal anak Venus ini berdua apa kalau enggak salah.
teman saya gua samurai. Pop. Nah, ngayun si gespernya nyangkut di samurai dia, di asamnya dia, kepalanya. Iya. Kepalanya nih, kepala gespernya nyangkut padanya. Nyangkut dibetot. Ditarik tuh ya gitu ya. Tarikin pakai tangan set gitu, tarikin pek. Nyungsep. Teman saya nyungsep. Nyungsep begini, nyungsep. Pikiran saya dia yang ngumpet karena saya nggak tahu jauh. Nah, Om, artinya kan yang tadi Om katakan juga bahwasanya ketika Om kelas 3 tuh semakin intens nih. Nah, sempat pernah punya kejadian waktu di peresmian Mall Pondok Gede tuh Om ya. Nah, itu kronologis kejadian seperti apa tuh Om? Karena saya baru dengar sekelebatan doang nih Om nih. Ya gini ya lucu, itu gak direncanain. Cuma kita kepengen tahu gitu loh. Di peresmian Pondok Gede Mall kami enggak, anak sekolah semua enggak gitu. Akhirnya kalau nggak salah itu tadinya berlima, 4 naik bis. Itu gabung juga sama sekolah Israel ya? Ada kita karena kebetulan 9 lewat. Kita naik lewat 9. Ternyata di situ ada anak Israel. Nggak disengaja, nggak sengaja juga kita gabung ke dia. Nah begitu nyampe di Pondok Gede, spontan dia, sama bonsai, ngomong gitu mulu, sama bonsai, wah kebetulan nih kan, gitu. Udah lama nih ketemu bonsai nih, ayo udah, jabarin sama kita, sampai di terminal Pondok Gede, anak saya duluan nih, dia duluan masuk. Emang nggak lama sama kita juga di belakang sih, cuma duluan dia masuk, ini belok lagi kiri, nah ini ada tangga di sini nih, dia naik tangga, kita posisi masih di sini, di sini masih, dia naik tangga, ada anak bonser gitu, katanya anak bonser dia pakai baret tulisannya bonser, mana lu? Bonser ini saya antem begitu Pak Wistar tuh buak habis dia antem gini nah yang bikin kacau balaunya ya tadi gembelnya keluar di sono jadi ini tangga nanti itu ada ruangan dia keluar dari sono keluar ya udah kita mau nggak mau jamnya sedikit orang kayak gitu mah tarik mundur ya kayak gitu mah istilahnya dilawan juga percuma dan nggak bakal habis ya kan. Mundur lari lah ini anak Israel duluan. Pecah dari situ. Tadi yang Israel tahu loh. Nah kita gimana ini? Biar aja dulu. Kita ke halte dulu. Ke halte lah kita ngobrol apa? Saya katanya bawa beceng. Bawa beceng tapi dia nggak berani ngeluarin. Saya bilang gini, lu gimana sih? Bau beceng tapi lu kagak dikeluarin lah orang mah ya bisa nih orangnya ada bau beceng ya kalau lu kalau beceng udah gak jaga cuma kita kagak dibagi sama dia gua di kelepasan doang wis lah lu atau bilang gitu bapaknya minta Kopassus nah setelah itu udah ada kopinya tuh tas sama dia nah akhirnya kita ngintipin angkot pulang tapi sebelum pulang dari sono teman-teman Pondok Gede udah nyiriin gitu. Iya. Anaknya gitu. Emang di situ yang nongol ya kita doang di atas itu enggak ada lagi. Mungkin dari situ awalnya enggak sono masih ada aja sini orang ya. Iya. Nah, akhirnya udah dia ngujur udah kita pulang. Jadi jangan nyebarin lu. Kamu enggak kelar urusannya. Udah saya nyebrang akhirnya. Ada naik mobil bis kalau enggak salah tuh. Naik bis jalan udah setelah itu selesai ya dia nggak ketemu lagi dan juga nggak ketemu lagi anak Israel gimana enggak kalau saya pada saat itu saya bolos bagaimana mungkin dapat gitu. Cuma posisinya begitu susah emang karena dia mau gembel-gembelnya kita nggak bisa ngapa-ngapain Antem satu juga keluar bengkelnya banyak iya orang kampung kan gak kelar urusannya betul dari antem satu tuh keluar lagi kagak habis ya habis makanya satu jam mending ngalah aja iya ayo sama dia nah serangkaian peristiwa serta perjalanan abang dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 nih kalau bisa dikatakan ya cukup
menegangkan. Cukup ekstrim juga lah, apalagi yang bicara ya orang banyak bilang Yammer tuh jalurnya pendek, tapi di jalur pendeknya itu semua tuh titik rawan Om ya. Iya. Nah. Oke, memasuki air putih abu-abu, memasuki akhir sekolah nih Om. Ketika lulusan apakah itu terjadi bentrokan atau Bentrokan sedikit kita pulang, kita mau nyari korban lah, kita di Pasar Rebo. Kita naik truk, waktunya ada anak Jerman tuh nyambit tuh. Karena truk kena lah kaki saya di sini kan, cuma kita turunin, nungguin aja dan juga paling dia kabur gitu. Nah benar menyambit dia kabur, dia kita dari jauh kabur. Nah begitu nyambit ya begitu, biasanya harus turunin antepin. Kadang-kadang gitu godaan juga, gak turunin ribut itu pasti. Intelnya pernah ngantri, itu udah pasti kalau di situ, makanya kita hindarin dulu ini nih. Kita hindarin aja dulu, biarin dia mau ngapain, biarin aja, hindarin dulu, biarin. Itu kita hindarin dulu sampai lulus itu ya itu pas lulus itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Om ya. Artinya aman tuh Om ya. Aman. Nah, sebelum kita menutup perbincangan hari ini, mungkin dari Om Kumis mau kirim-kirim salam nih buat kawan-kawan di Yamor nih yang dulu mungkin kangen gitu mau menyapa. Itu rekan-rekan di Yamor, mungkin kapan-kapan kita bisa gabung di sini bersama rekan kita, ya kan, kita tukar pikiran, tukar pengalaman, ini lebih bagus, lebih baik dibandingin kita harus istilahnya nelpon orang. Kalau ini posisinya udah nggak usah nelpon lagi, ini dia udah siap jalan ya. Kalau perlu kita mampirlah ke rumahnya yang mereka ini berbagi pengalaman. Itu perlu Sharing Om ya. Sharing. Ya, yang salam buat anak Yamor semuanya, baik adik kelas maupun abang kelas, sehat-sehat selalu, salam sejahtera. Oke, kawan-kawan semua dimanapun berada, mungkin inilah sebenarnya masih banyak kisah dari Om Kumis yang akan kita gali. Berhubung waktu yang sudah mulai larut dan juga memang kita punya aktivitas kesibukan masing-masing, mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing lagi Om ya. Iya perlu itu. Bila mana ada perbuatan atau perkataan yang salah di masa lalu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, cerita ini hanya untuk berbagi, bernostalgia, dan bukan untuk ditiru. Ya. Sekali lagi, saya tekankan seperti itu. Gimana ya? Kita ini cuma hanya bernostalgia aja. Jadi tidak perlu kejadian dulu itu ya terulang kembali lah. Betul. Itu hanya sebagian dari kenakalan remaja kita mencari identitas diri. Betul loh. Jadi segala sesuatunya ya kalau kita mau bertindak harus dipikirkan dulu. Gitu loh, baik buruknya apa itu merugikan kita dan sama merugikan orang lain juga, itu lebih bahaya. Siap. Begitu kan. Itu saya itu aja. Siap. Oke. Kurang lebihnya seperti itu bagaimana perjalanan kisah hidup dari Om Kumis dari STM Yamor angkatan 9394 Om ya. Gue tutup perbincangan malam ini. Salam silaturahmi untuk semua pelajar Indonesia, khususnya untuk STM yang ada di Jakarta, dan stop tawuran, Bravo Indonesia. Stop tawuran, jauhi narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kumis, makasih banyak nih Om. Sama-sama. Alhamdulillah.